Selamat malam, perkenalkan saya Adrianus Jumran. Saya akan mempresentasikan tentang dampak penggunaan pestisida di bidang pertanian, manfaat dan juga bahayanya. Pengertian pestisida. Pestisida atau racun hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pes yang diberi akhiran "-seit". Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikroba yang dianggap mengganggu. Istilah pestisida mencakup berbagai macam senyawa, antara lain insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, molaskisida, nemaktisida, zat pengatur tumbuhan, dan lain-lain. Contoh gambar pestisida sebagai berikut. Next. Produksi dan penggunaan pestisida di India. Produksi pestisida dimulai di India pada tahun 1952 dengan didirikannya pabrik produksi BHC di dekat Kolkata, dan kini India menjadi produsen pestisida terbesar kedua di Asia setelah Cina dan menempati peringkat ke-12 secara global. Terdapat pertumbuhan yang stabil dalam produksi pestisida tingkat teknis di India dari 5.000 metrik ton pada tahun 1958 menjadi 240.000 metrik ton pada tahun 1998. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997, permintaan pestisida dalam hal nilai diperkirakan sekitar Rs 22 miliar USD, 0,5 miliar, yaitu sekitar 2% dari total pasar dunia. Selanjutnya kita masuk ke manfaat pestisida. Manfaat utama adalah konsekuensi dari dampak pestisida, yaitu keuntungan langsung yang diharapkan dari penggunanya. Misalnya, dampak membunuh ulat yang memakan tanaman memberikan manfaat utama berupa hasil panen yang lebih tinggi dan kualitas kubis yang lebih baik. 3 dampak utama menghasilkan 26 manfaat utama, mulai dari perlindungan lahan, rekreasi, hingga penyelamatan nyawa manusia. Manfaat sekunder adalah manfaat yang tidak langsung atau kurang nyata yang dihasilkan dari manfaat primer. Mereka mungkin tidak kentara, kurang jelas, secara intuitif, atau bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, untuk manfaat sekunder, lebih sulit menentukan sebab dan akibat, namun hal ini dapat menjadi pembenaran yang kuat untuk penggunaan pestisida. Next. Meningkatkan produktivitas. Manfaat luar biasa telah diperoleh dari penggunaan pestisida di bidang kehutanan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan rumah tangga, dan tentu saja di bidang pertanian, sebuah sektor yang sangat bergantung pada perekonomian di India. Produksi bijian pangan yang hanya mencapai 50 juta ton pada tahun 1948 telah meningkat hampir 4 kali lipat menjadi 198 juta ton pada akhir tahun 1996 sampai 97 dari perkiraan 169 juta hektar lahan. Selanjutnya, perlindungan terhadap kehilangan panen atau pengurangan hasil. Di lahan menengah, padi bahkan dalam kondisi genangan air selama periode kritis memerlukan praktik pengendalian gulma
yang efektif dan ekonomis untuk mencegah penurunan hasil padi akibat gulma yang berkisar antara 28 hingga 48%. Berdasarkan perbandingan yang mencakup petak kontrol rumput liar, gulma mengurangi hasil tanaman lahan kering. Selanjutnya, pengendalian penyakit vektor. Penyakit yang ditularkan melalui vektor paling efektif diatasi dengan membunuh vektornya. Insektisida seringkali merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk mengendalikan serangga yang menyebabkan penyakit mematikan seperti malaria, yang mengakibatkan sekitar 5.000 kematian setiap hari. Berikutnya, bahaya pestisida. Dampaknya telah mengakibatkan dampak kesehatan yang serius terhadap manusia dan lingkungannya. Saat ini terdapat banyak bukti bahwa beberapa bahan kimia ini menimbulkan potensi risiko terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan terhadap lingkungan. Kelompok risiko tertinggi terpapar pestisida antara lain pekerja produksi, formulator, penyemprot, pencampur, ladder, dan pekerja pertanian. Selama pembuatan dan formulasi, kemungkinan bahaya mungkin lebih tinggi karena proses yang dilakukan tidak bebas risiko. Di lingkungan industri, pekerja mempunyai resiko yang lebih tinggi karena mereka menangani berbagai bahan kimia beracun, termasuk pestisida, bahan mentah, pelarut beracun, dan pembawa inert. Dampak melalui komoditas pangan. Rata-rata sekitar 9.700 sampai telah dianalisis untuk setiap kelompok pestisida atau pestisida. Untuk setiap pestisida atau kelompok pestisida sekitar 5,2% sampel ditemukan mengandung residu dan 0,3% memiliki residu lebih tinggi dari BMB masing-masing pestisida tersebut. Selada dulu tanaman dengan jumlah hasil positif tertinggi, dengan tingkat residu lebih sering melebihi mRL dibandingkan tanaman lain yang diselidiki. Nilai tertinggi yang ditemukan pada tahun 1996 adalah untuk senyawa kelompok MNP dalam selada yang setara dengan residu Moncozeb sebesar 118 kg. Dampak terhadap lingkungan. Pestisida dapat mencemari tanah, air, rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Selain membunuh serangga atau gulma, pestisida dapat menjadi racun bagi sejumlah organisme lain termasuk burung, ikan, serangga bermanfaat, dan tanaman non-target. Insektisida pada umumnya merupakan golongan pestisida yang paling beracun. Namun, herbisida juga dapat menimbulkan resiko terhadap organisme non-target. Pestisida dapat mencapai air permukaan melalui lintasan dari tanaman dan tanah yang diolah. Kontaminasi air oleh pestisida tersebar luas. Pencemaran air tanah akibat pestisida merupakan masalah global. Menurut USGS, setidaknya 143 jenis pestisida berbeda dan 21 produk transformasi telah ditemukan di air tanah.
termasuk pestisida dari setiap golongan bahan kimia utama. Pengaruh terhadap kesuburan tanah, mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Perlakuan berlebihan terhadap tanah dengan pestisida dapat menyebabkan penurunan populasi mikroorganisme. Menguntungkan tanah. Kontaminasi udara, tanah, dan vegetasi non-target. Semprotan pestisida dapat langsung mengenai tanaman, bukan sasaran, atau dapat melayang atau menguap dari area yang disemprotkan dan mencemari udara, tanah, tanaman, bukan sasaran. Oke, jadi kesimpulannya, data studi penilaian resiko lingkungan dan kesehatan dapat dianggap sebagai bantuan untuk memahami masalah ini dengan lebih baik. Data mengenai kejadian penyakit akibat pestisida pada populasi tertentu di negara-negara berkembang masih sedikit. Diperlukan pembuatan data epidemiologi deskriptif berdasarkan profil wilayah. Pengembangan strategi intervensi yang dirancang untuk menurunkan kejadian keracunan akut dan studi pengawasan berkala terhadap kelompok risiko tertinggi. Upaya kita harus mencakup investigasi wabah dan paparan pestisida yang tidak disengaja, studi korelasi, analisis kohort, studi prospektif, dan uji coba prosedur intervensi secara acak. Informasi berharga dapat dikumpulkan dengan memantau produk akhir dari paparan pada manusia dalam bentuk tingkat residu dalam cairan tubuh dan jaringan pada populasi umum. Pentingnya pendidikan dan pelatihan pekerja sebagai sarana utama untuk memastikan penggunaan pestisida yang aman semakin diakui.